Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video yang akan membahas tentang kesempatan investasi obligasi korporasi lagi. Nah, kali ini saya akan mengupas tuntas peluang investasi dari obligasi korporasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan kertas yang bernama Oki Pulp dan Paper Mills. Nah, sebelum ini ya sebenarnya saya mau minta maaf dulu karena saya juga baru tahu ada obligasi berkelanjutan ini yang saya pikir Oki Pulp dan Paper ini hanya tahap satu saja, tetapi ternyata ada tahap duanya. Nah, karena ya saya merasa bahwa paling tidak masih ada 2 hari ya bagi para investor yang sudah memiliki akun di Mandiri Sekuritas ataupun di Indo Primer Sekuritas, saya pikir mungkin masih bisa ya untuk membeli atau mempertimbangkan untuk membeli. Nah, video ini ceritanya akan menjadi panduan bagi Anda semua yang misalnya tertarik untuk memiliki sebuah investasi passive income, yaitu dengan cara memberi hutang kepada sebuah perusahaan. Dan kuponnya juga tidak main-main loh, cukup menarik ya. Dari 6,5% ada, tapi juga kalau misalnya berani dan sedikit beruntung, nanti bisa saja mendapatkan passive income sebesar 11% per tahun. Tapi semuanya tentunya ada syarat dan ketentuan berlakunya. Ya. Nah, seperti apa itu kesempatan investasi ini? Kita mulai ya. Nah, jadi meskipun ya di judulnya tadi yaitu ada satu ya obligasi yang namanya obligasi berkelanjutan satu Okipup dan Paper Mills tahap 2 tahun 2023, sebenarnya jenis obligasi yang diterbitkan itu bukan cuma satu, bukan cuma obligasi yang sifatnya itu konvensional ya, tetapi ada juga obligasi yang sifatnya syariah ya, namanya adalah sukuk mudarabah berkelanjutan yang juga diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Dan perusahaan yang sama ini itu juga menerbitkan obligasi yang berbasiskan prinsip ESG ya, yang disebut juga sebagai obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan satu. Dan yang terakhir, kalau misalnya tidak tertarik berinvestasi dengan mata uang rupiah, nah, Sobat Cendekia sekalian bisa berinvestasi juga dengan falas US dollar, yaitu di obligasi USD berkelanjutan satu dari perusahaan yang sama. Nah, untuk indikasi jadwal penerbitannya, ya sekali lagi bahwa masa book buildingnya itu tanggal 7 sampai tanggal 20 November 2023. Nah, yang terkait tadi saya minta maaf dulu ya, karena ini sudah tanggal 19, ya, tapi deadline-nya adalah besok Senin. Ya, maka saya segera membuat video ini dan saya akan mengupload ini di channel YouTube Cendekia Financial Center supaya bisa kalian tonton ya, menjadi bahan pertimbangan. Saya sendiri di obligasi ini juga ketika baru tahu ada kabar seperti, saya juga langsung cepat-cepat ya pasang book building juga. Nah, terus kemudian perkiraan tanggal konfirmasi verbal OJK-nya itu adalah 1 Desember nanti. Kemudian setelah book building ada yang namanya masa penawaran umum, yaitu tanggal 4 sampai 5 Desember. Ya, tapi kalau saya ya tetaplah ya berada di masa book building ini. Ya, segera pasang bidding ya di book building ini supaya ketika masa penawaran umum nanti diharapkan ya kita mendapatkan jatah ya, yaitu pada tanggal perkiraan tanggal penjatahan 6 Desember 2023. Nah, kemudian perkiraan tanggal pembayaran dari investor yaitu kita ya ke CLU yaitu adalah 6 Desember 2023. Kemudian tanggal pembayaran dari CLU ke perseroan itu adalah 8 Desember. Jadi intinya 2 hari ini itu terjadi perpindahan ya, perpindahan dana dari investor ke perseroan ya melalui
banyak pihak. Yang pertama pasti pihak agen, dalam hal ini sekuritas masing-masing yang menyediakan kesempatan ini. Ya, tapi dari sekuritasnya sendiri itu dibawa ke pihak ketiga lagi, yaitu CLU. Ya, CLU nanti bisa dicek di Google, sendiri ya, apa itu CLU. Terus kemudian perkiraan tanggal pencatatan resminya di Bursa Efek Indonesia sekaligus kepemilikan kita dicatat di KSCI itu adalah 11 Desember 2023. Ya, tapi paling tidak ya kalau bisa ya dan sudah punya akun Indoprimer ataupun Mandiri Sekuritas ya silakan bisa langsung ya, melakukan book building ya. Nah, saya bilang IPOT atau Indoprimer Sekuritas dan MOST atau Mandiri Sekuritas itu karena saya sendiri dalam melakukan pengambilan keputusan serta pembelian, saya mengandalkan dua sekuritas ini. Ya, tapi masing-masing ada pro dan kontranya. Nah, tapi pro dan kontranya saya pikir itu saling melengkapi. Ya, nah saya sendiri jujur saya membelinya di Indoprimer Sekuritas. Tetapi data-data yang ada terkait dengan perusahaan itu saya dapatnya di Mandiri Sekuritas. Kenapa? Karena 3 poin pro-nya adalah di Indoprimer itu tidak dikenakan fee pembelian 1% dan tidak dikenakan biaya materai 10.000 meskipun kita membelinya lebih dari 10 juta. Ya, dia berbeda dengan kebanyakan sekuritas termasuk Mandiri sendiri bahwa fee pembelian itu ada yaitu 1% serta biaya materai 10.000 itu juga ada harus ditanggung oleh investornya ya. Nah, saya sendiri awalnya tidak tidak terlalu percaya, tetapi ketika saya sudah tanya ya ke admin dari IPOT sendiri, memang secara tertulis ya mereka menyebutkan bahwa tidak ada fee transaksi pembelian untuk obligasi ini dan tidak ada juga biaya materai. Ya, ini kemungkinan ya karena memang Indoprimer Sekuritas itu fee trading saham ya. Kan Indoprimer Sekuritas itu kan fokusnya di saham, kemudian reksadana, kemudian obligasi korporasi ya. Nah, mereka tuh memang cukup tinggi ya. Mereka fee-nya sangat tinggi, bukan sangat tinggi ya, cukup tinggi. Artinya tier paling tinggi di antara banyak sekali sekuritas saham. Nah, saya sendiri menduga bahwa mungkin mereka menetapkan kebijakan ini untuk sementara waktu ya karena memang ada dana yang bisa dipakai istilahnya nombok, istilahnya seperti itu. Saya tidak tahu, ini spekulasi saya saja. Tapi nyatanya seperti itu keterangannya. Kemudian untuk prosesnya sendiri untuk Indoprimer Sekuritas itu full online. Ya, sementara untuk Mandiri Sekuritas itu masih menggunakan proses-proses yang setengah online. Artinya harus memesan harus mengeprint lembar pemesanan, kita isi, kemudian kita scan lagi, terus kemudian kita kirimkan. Tapi kalau di Indoprimer itu prosesnya nyaris full online. Tetapi ada cons-nya juga ya, kontrariannya bahwa di Indoprimer itu sendiri jeleknya itu adalah kalau kita mau download prospektus ya itu kadang-kadang sering error atau bahkan tidak bisa diunduh. Ya. Nah, sementara untuk mencari informasi kan kita butuh prospektus, termasuk juga yang menjadi konten dari video ini, yaitu prospektus. Nah, saya mendapatkan justru malah di Mandiri Sekuritas. Ya, nah oleh karena itu ya silakan ya kalau misalnya ada yang punya Indoprimer tertarik silakan beli, yang punya Mandiri Sekuritas tertarik beli juga silakan beli. Semua punya pro dan kontranya, tergantung apakah Anda sendiri nyaman. Oke, ya. Nah, untuk karakteristik obligasinya sendiri ya, itu seperti ini ya. Di sini berarti kan kita punya 3 obligasi rupiah dan 1 obligasi USD. Masing-masing obligasi itu punya 3 seri, yaitu seri A yaitu 370 hari, kemudian seri B 3 tahun dan seri C itu 5 tahun. Ini jatuh temponya. Ya. Nah, untuk kuponnya sendiri yang ditawarkan, indikasinya itu berbeda antara yang rupiah dengan USD. Ya, kalau rupiah yang seri A itu 6,5 sampai 7% per tahun. Untuk yang seri B itu 10,25 sampai 10,5% per tahun dan seri C itu 10,75 sampai 11% per tahun. Itu yang rupiah.
Yang US dollar ya itu adalah yang seri A 5,25% sampai 5,75%, seri B 6,75% sampai 7%, seri C 7,75% sampai 8%. Ini adalah karakteristik obligasi yang basic ya. Nah, kemudian untuk beberapa karakteristik tambahan di sini ya, itu adalah jaminan atau agunan. Jadi jenis jaminan dan agunannya itu seperti apa? Di sini disebutkan di prospektusnya bahwa jaminannya bersifat clean basis. Maksudnya adalah jaminannya ya itu bukan merupakan aset perusahaan yang telah atau sedang dijadikan jaminan. Ya, kalau perusahaan kan banyak aset ya, misalnya gedung pabrik ya, atau mungkin mobil, atau mungkin kendaraan operasional, truk, ya, mesin-mesin produksi, mesin-mesin packing, mesin pemrosesan, itu kan aset. Ya, nah clean basis itu maksudnya adalah ini dijamin dengan aset perusahaan, ya, dan aset perusahaan yang menjadi jaminan itu adalah aset perusahaan yang memang sebelumnya tidak pernah dijadikan jaminan. Ya, misalnya si Okipup dan Paper Mills ini sebelumnya pernah ngutang, ya, misalnya ngutang di bank atau ngutang kemana, kemudian pakai jaminan apa. Ya, itu berarti anggap aja itu aset A. Nah, Okipup dan Paper Mills ya di obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 ini dia menggunakan aset B. Nah, aset B ini belum pernah dijadikan jaminan. Ya. Nah, oleh karena itu, ya biasanya obligasi yang menggunakan jaminan clean basis itu merupakan obligasi yang investment grade atau bisa dibilang rating kreditnya itu kemungkinan besar di atas A. Nah, di sini kita punya dua pemeringkat yaitu Pevindo dan KRI. Ya, itu Pevindo ratingnya untuk perusahaan ini itu adalah ID A+, ya, single A+. Kemudian KRI itu memberikan rating double A minus. Ya, tetapi meskipun ini berbeda, pada dasarnya dua-duanya mengindikasikan bahwa perusahaan ini itu layak investasi. Dalam artian layak untuk dibeli obligasinya. Ya. Nah, buat yang belum tahu, yang namanya investment grade ya itu minimal adalah triple B. Ya, triple B. Kalau misalnya sobat cendekia sekalian ditawari kesempatan investasi obligasi korporasi, legal sih legal gitu. Tapi ratingnya itu double B atau bahkan C atau bahkan D atau bahkan F, meskipun kuponnya tinggi, sebaiknya jangan diterima. Ya, karena itu sudah masuk klasifikasi yang disebut sebagai junk bond atau obligasi sampah. Ya, jadi sekali lagi selalu perhatikan credit ratingnya. Ini merupakan screening pertama ya, credit rating karena basisnya adalah clean basis. Ini adalah indikator pertama. Kemudian pembayaran kuponnya ya, ini kuponnya kan per tahun, tetapi dibayarkannya itu setiap 3 bulan sekali. Dan anggapannya itu pakai metode 360. Dalam artian 1 bulan ada 30 hari dan 1 tahun ada 360 hari. Jadi basis penghitungan dan penyerahan kuponnya ke rekening kita nanti itu setiap 3 bulan sekali, asumsi tiap bulan seperti itu. Kemudian jumlah pemesanannya itu adalah minimal 5 juta. Ya. Dan kelipatan selanjutnya itu adalah kelipatan 5 juta. Jadi 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan seterusnya. Nah, tapi ini untuk yang obligasi rupiah saja ya. Sementara untuk obligasi USD, ini saya mohon maaf, saya lupa ya, bahwa obligasi USD itu minimal pemesanannya adalah 500 US dollar. Ya, dan kelipatan 500 US dollar juga. Seperti itu. Nah, rencana penggunaan dana. Jadi tadi indikator pertama kan rating ya, oke lah ratingnya kita investment grade. Tetapi ada 4 jenis. Sebaiknya kita milih yang mana? Nah, itu tergantung dari preferensi masing-masing investor. Nah, setidaknya ya, kita memilih preferensi yang tepat itu berdasarkan rencana penggunaan dana. Misalnya,
obligasi berkelanjutan, ya, yang tipe obligasi berkelanjutan tadi, itu uangnya nanti, ya, uang dari masyarakat, itu akan digunakan untuk membayar utang perseroan. Ya, utang perseroan yang berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman, dan atau bunga pinjaman dari utang sebelumnya. Nah, di sini memang ada indikasi bahwa ini gaya lubang tutup lubang nih kayaknya. Ya, tapi di dunia keuangan itu wajar, ya. Itu yang disebut sebagai refinancing, ya. Kalau di tingkat personal namanya refinancing, ya. Atau kalau di tingkat kelembagaan itu namanya restrukturisasi kredit atau kredit restructuring. Ya, wajar. Nutup utang dengan utang asalkan nah skemanya bagaimana nantinya. Ya, nah tapi karena ini konvensional dan bukan syariah, maka yang untuk suku mudarabah berkelanjutan, namanya syariah ya, kan nggak boleh ada yang namanya prinsip kayak riba atau utang atau gaya lubang tutup lubang, kan nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya sobat cendekia sekalian membeli suku mudarabahnya, ya, maka sebenarnya nanti uangnya itu akan dipisahkan kegunaannya. Uangnya ini murni akan digunakan untuk kegiatan usaha perseroan. Nah, tapi di sini ya ada keterangannya yaitu menggantikan pendanaan yang sebelumnya bersumber dari utang perseroan. Ya, jadi misalnya ada sebuah rencana operasional, misalnya berjalan setahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kita harus punya model kerja sekian. Nah, kalau sebelumnya model kerja itu dari utang bank, ya, tapi aku pengen ada prinsip syariah untuk unit ini, ya karena namanya perusahaan ini itu sebenarnya besar, banyak sekali bisnisnya dan sangat mungkin ada unit syariah. Ya, unit syariah ini tanda kutip berusaha untuk dibenarkan, ya dibenarkan sehingga pendanaan yang sebelumnya dari utang bank harus diputihkan dan nanti kelak semuanya akan bersumber dari sukuk mudarabah yang prinsipnya sebenarnya bukan kupon tapi indikasi imbal hasil, istilahnya seperti itu. Ya, nah kalau misalnya cocok, silakan pilih yang suku mudarabah. Nah kalau misalnya tidak cocok dengan dua-duanya, nah mungkin bisa mengambil obligasi berwawasan lingkungan, karena nanti uang dari masyarakat akan dipakai untuk membiayai pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomasa dan produk limbah. Ya, jadi kalau misalnya kalian para penggemar ESG ya, berwawasan lingkungan ya, silakan kalau cocok beli ini karena nanti dananya benar-benar akan digunakan untuk kepentingan ESG. Nah, kemudian kalau misalnya nggak cocok dengan mata uangnya, bisa memilih dengan obligasi USD ya. Dan nanti kalau misalnya sobat cendekia beli obligasi USD ini, nanti uangnya 100% itu akan digunakan untuk belanja modal. Nah, beli apa? Ya, beli misalnya untuk equipment ya, pembelian equipment dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp dan belanja modal untuk pabrik pulp dan tisu yang ada. Nah, dari kata-kata ini rencananya berarti ini akan membangun pabrik lagi. Nah, yang namanya bangun pabrik itu kan butuh konstruksi. Nah, selain butuh konstruksi kalau sudah jadi kan harus dikasih equipment, mesin-mesin produksi. Nah, rencananya itu dan untuk belanja modal dari pabrik-pabrik yang sekarang sudah ada. Nah, kalau misalnya cocok dengan penggunaan dana ini, silahkan Sobat Cendekia mungkin bisa membeli yang obligasi USD berkelanjutan. Begitu. Jadi itu yang utama ya, hal yang utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke profil perusahaan ya dan sebagainya. Nah, kalau di sini yang belum pada tahu, Okepub dan Peppermint itu apaan sih? Ya, jadi ini adalah sebuah PT dan dia berdiri tanggal 2 Mei 2012. Berarti sudah 11 tahunan. Ya, dia berdiri di Indonesia, ya. Terus kemudian anggaran dasarnya perseroan itu bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus waktu itu. Ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang perseroan itu ada di bidang industri bubur kertas atau pulp, kemudian industri kertas tisu, dan industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.
ya. Dan ini punya fasilitas produksinya itu di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan produksinya fokus ke pulp dan tisu. Ya, dan ini komersialnya itu sejak tahun 2017, berarti 6 tahun yang lalu. Ya, nah mungkin ya kalau ada sobat cendekia yang ada di Desa Bukit Batu ya di Sumatera Selatan mungkin bisa komen ya di kolom komentar, bener nggak ini perusahaan ada? Ya, karena kepemilikan saham personal sendiri itu sebenarnya nggak main-main ya, nggak main-main dalam artian tuh kalau kita lihat ya dari kepemilikan saham ini ada tiga pihak yaitu PT Pindo Daily Pulp dan Paper Mills, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, berarti ada satu perusahaan Tbk di Bursa Efek Indonesia yang menjadi pemegang saham yang besar di OK Pulp Paper Mills ini. Dan ketiga Muba Green Indonesia. Ya, kita lihat dua yang sangat besar, kemudian satu yang sangat minoritas. Ya, nah pada dasarnya perusahaan ini itu di bawah brand APP. APP itu Asia Pulp and Paper. Ini milik Sinarmas Group. Jadi sebenarnya Oki Pulp Paper dan Mills ini merupakan salah satu bagian dari sebuah konglomerasi besar yaitu Sinarmas Group. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti bisa di skip aja ya. Nah, terus kemudian untuk fasilitas produksi dan volume produksi, ya kita bisa lihat di sini bahwa kebanyakan besar itu memang masih berupa bubur kertas atau pulp ya. Sementara kertas tisu itu masih merupakan kapasitas yang minoritas. Bahkan volume produksinya pun juga sangat menunjukkan ya bahwa di sini tahun 21 dan 22 akhir tahun ya itu rata-rata itu sekitar 2.602. Oh, ini ribuan ton ya, ribuan ton. Berarti kalau ribuan ton berarti juta ya, 2 juta ton, 2,6 juta ton kertas dan 184.000 ton kertas tisu. Ya, seperti ini. Nah, ini data per Maret ya. Jadi ini belum komplit ya, harusnya ini tinggal dikali 4 aja. Jadi ya kira-kira juga sama lah ya, 2 ribuan ton juga dan ini juga sama ya sekitar 160 sampai 180.000 ton seperti itu. Nah, terus kemudian ini klaimnya Perseroan merupakan salah satu pabrik bubur kertas terbesar di dunia. Ya, teknologinya mutakhir. Nah, kemudian energi yang digunakan itu ada energi terbarukan, berasal dari lignin dan kulit kayu bark, ya, di mana lebih dari 90% kebutuhan energi Perseroan dipasok dari energi terbarukan. Nah, itulah sebabnya kenapa kok Perseroan ini itu punya sistem pendanaan obligasi berwawasan lingkungan, ya, seperti itu ternyata. Nah, bahan bakunya sendiri kita lihat ada apa? Kayu ya, kayu dan bahan kimia sendiri ya. Oke, kita skip aja. Pemasaran penjualan kalau kita lihat ternyata lebih banyak didominasi oleh ekspor. Ya, jadi perusahaan ini ternyata ya itu sangat tergantung dari pasar ekspor untuk pemasaran dan penjualannya. Ya, kita lihat di sini juga sama ya, dalam ribuan dolar Amerika Serikat ya. Kita lihat sangat didominasi oleh bubur kertas ya di ekspor seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa mengira-ngira ya bahwa nanti kalau kita kasih utang ke perusahaan ini, berarti salah satu resiko yang paling ketara itu adalah resiko eh, nilai falas ya. Nah, teman nilai falas ini ada sisi positif ada sisi negatif. Karena kalau kita lihat ya, penjualannya ini dalam ribuan metrik ton ya, itu lebih banyak ekspor. Berarti penghasilannya itu lebih banyak dalam bentuk US dollar. Ya, seperti itu. Nah, tapi karena ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa perusahaan ini juga merilis obligasi US dollar, ya berarti kita juga harus melihat lagi. Ini nanti utang dalam US dollarnya bakalan lebih tinggi atau lebih rendah daripada hasil penjualan, termasuk juga profitnya dalam US dollar seperti itu. Nah, untuk persaingan usaha sendiri, kita kalau lihat ya pemain utama dalam industri bubur kertas dan kertas tisu ya di Indonesia maupun dunia. Mungkin kalau dunia kita tidak terlalu mengenal ya, tetapi kalau di Indonesia sendiri itu ada beberapa nama yang sangat akrab di telinga para investor pasar modal, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
Ya, ini di pasar saham namanya INKP. Nah, ini udah terkenal lah, orang pasti patokannya ini. Terus kemudian lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. Ini kalau para investor yang sangat jeli dalam memilih reksadana pendapatan tetap, itu pasti tahu bahwa kebanyakan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi yang kinerjanya bagus-bagus ya, itu pasti memasukkan unsur obligasi korporasi dari dua perusahaan ini. INKP dan Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry. Nah, selain dua ini termasuk juga perusahaan ini. Jadi kalau misalnya Anda beli obligasi korporasi ini, sebenarnya Anda juga melakukan hal yang sama ya dengan yang dilakukan oleh para manajer investasi reksadana pendapat tetap yang kinerjanya bagus-bagus itu. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya di prospektusnya, bisa download di Mandiri Sekuritas. Kemudian untuk rasio keuangan penting ya, ini yang sebenarnya cukup penting ya. Kenapa kok ratingnya itu bukan triple A tapi hanya single A plus ya dari Pevindo. Ya, karena kita lihat di sini dari segi rasio pertumbuhan ya, kalau kita lihat dari 2021 ke 2022 dia pertumbuhannya cukup lumayan. Ya, penjualan bertumbuh, laba bertumbuh, terus kemudian total aset bertumbuh, total utang turun, nah kan bagus ya, total utang turun, terus kemudian total ekuitas naik, bagus. Tetapi kalau kita membandingkan tahun 2022, tepatnya 30 Juni kemarin, dengan 30 Juni 2023, ya kita bisa lihat bahwa ini laba netonya mengalami penurunan dari tahun lalu ya sebesar minus 35,79%. Nah, tapi untuk penjualannya naik, total asetnya masih naik, nah total liabilitasnya naik ya karena sebelumnya ini kan turun ya, tapi ketika 30 Juni 2023 ini naik. Nah, kemungkinan besar ya penurunan laba neto dan kenaikan total beban ya, ini beban ya nggak cuma utang ya, jadi utang dan beban-beban lainnya itu naik. Dan mungkin ini yang mengindikasikan kenapa kok ratingnya itu bukan triple A tapi double A ya, seperti itu. Nah, kemudian tapi dari rasio usaha sendiri itu masih bagus lah ya, paling nggak masih bisa 2 digit, masih bisa positif meskipun juga kita bisa lihat sangat turun ya. Karena di sini 2021-2022 semua rasio profitabilitas yang ada itu menunjukkan perbaikan dari 21 ke 22. Tetapi dari 22 ke 23 meskipun belum selesai tahunnya, kita bisa lihat adanya penurunan. Bertumbuh sih bertumbuh, tapi pertumbuhannya menurun. Seperti itu. Oke, jadi ini semakin menguatkan ya. Kenapa kok ratingnya itu tidak triple A, tapi single A saja. Kemudian untuk rasio keuangannya yang terkait dengan tanda kutip keamanan dan solvabilitas ya, kita lihat untuk aset lancarnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena kalau berdasarkan buku ya, buku kuliah-kuliah itu ya ada yang ngomong bahwa aset lancar itu seenggaknya di atas 1 atau bahkan di atas 2 kalau manufaktur. Ya, kalau kita lihat sendiri saat ini aset lancarnya masih di atas 2 ya. Terus kemudian rasio antara utang dengan modal ya itu biasanya harus di bawah 1. Nah, ini juga masih lebih baik ya di bawah 1, bahkan lebih baik dari tahun 2021 sebenarnya. Nah, kemudian debt asset rasionya kalau bisa di bawah 0,5 kali. Nah, ini juga ada di bawah 0,5 kali. Berarti nggak masalah sebenarnya dari segi resiko solvabilitas atau resiko kebangkrutan ya. Kemudian didukung lagi dengan rasio kemampuan pembayaran. Nah, rasio kemampuan pembayaran itu ada yang namanya debt service coverage ratio dan interest coverage ratio. Ya, setidaknya ya itu harus di atas 1 kali. Semakin ke atas ya, lebih ke atas 1 kali, maka akan semakin bagus. Nah, kalau interest coverage ratio itu hanya mengukur kemampuan membayar bunganya saja ya, dan di sini masih 3,79 kali, jauh di atas sekali. Nah, untuk debt service coverage ratio-nya dalam artian untuk melunasi semua utangnya ya itu juga harus di atas 1 kali, dan di sini masih terindikasi di atas 1 kali juga. Jadi kita bisa bilang bahwa dari rasio keuangan ini kondisi keuangan dari Oke Pulp and Papers itu bisa dibilang masih bisa ditoleransi sebagai target investasi yang cukup aman. Saya bilang cukup aman ya, bukan aman, cukup aman.
Sekali lagi, karena yang namanya faktor resiko perseroan itu akan lebih besar daripada kalau kita membeli obligasi negara atau reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang kebanyakan itu adalah instrumen-instrumen yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan obligasi negara itu jaminannya adalah undang-undang pemerintah atau undang-undang negara, dan pelunasannya itu sudah diatur oleh APBN. Seperti itu. Nah, tapi kalau perseroan itu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama, risiko utamanya tentu saja adalah fluktuasi harga bubur kertas atau pulp. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan gen usaha perseroan, pastinya kita ada risiko kelangkaan bahan baku, risiko nilai tukar US dollar, risiko kredit, risiko likuiditas, persaingan usaha, reputasi, lingkungan, bencana alam, dan mungkin efek-efek sisa dari pandemi COVID-19 termasuk inflasi. Ya, ancaman inflasi besar di banyak negara itu juga bisa jadi ancaman. Ya, tapi seenggaknya ini ancaman jangka pendek juga, meskipun kita nggak tahu sifatnya permanen atau transitori. Terus kemudian resiko perubahan teknologi serta resiko kegagalan emiten mematuhi peraturan perundang-undangan. Maksudnya begini, emiten bisa saja itu membayar semua utangnya, tetapi ya mungkin ada semacam kesilapan atau kesalahan oleh karyawannya sehingga ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses usahanya. Nah, kadang-kadang bisa dibawa ke meja hijau dan harus mengeluarkan biaya-biaya apa gitu ya, entah menang atau kalah. Yang namanya dibawa ke meja hijau itu pasti keluar uang yang cukup istilahnya cukup besar lah ya buat kita, ya, dan itu bisa berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian resiko umum apa aja? Resiko perekonomian, resiko tingkat suku bunga, serta resiko tuntutan dan gugatan hukum tadi ada, ya. Dan juga ini resiko bagi investor yang berkaitan dengan obligasi atau sukuk mudharabah, yaitu bahwa yang namanya obligasi korporasi atau sukuk mudharabah korporasi itu pada dasarnya tidak liquid. Dalam artian, kalau masih ada yang tanya, ini bisa diperjualbelikan apa enggak? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini basisnya kontrak. Kalau misalnya beli kontrak seri A setahun ya sudah, ya kasih uangnya setahun kemudian uangnya balik plus kita dapat kupon 3 bulan sekali. Kita tidak bisa menjualnya, kita tidak bisa menuntut untuk kembalikan duitnya sebelum habis kontrak. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah resiko gagal bayar. Ya, gagal bayar itu sendiri bisa disebabkan banyak hal. Ya, termasuk ya kalau misalnya ada resiko-resiko yang sudah disebutkan tadi, itu yang bisa berdampak signifikan terhadap finansial perusahaan. Ya, kita nggak tahu ya, ada resiko bisnis, ada namanya resiko masa depan yang kita sendiri nggak tahu. Jangan-jangan nanti ada pandemi lain lagi, jangan-jangan nanti ada perang, ya, terus Indonesia terlibat perang, kita nggak tahu, gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, video ini hanya merupakan panduan awal bagi para investor, terutama para sobat cendekia sekalian yang menonton video ini, yang tertarik untuk berinvestasi di produk obligasi korporasi, terutama dari perusahaan yang telah dibahas di video ini. Sehingga segala keputusan beli jual produk investasi pasar modal apapun merupakan keputusan pribadi masing-masing investor secara murni dan mutlak. Ya, jadi jangan jadikan video ini sebagai pengambilan keputusan utama. Tetap yang harus diutamakan adalah Anda sendiri profil resikonya seperti apa, Anda sendiri kondisi keuangannya seperti apa, dan uang dinginnya itu seberapa banyak. Ya, ingat semuanya sudah saya paparkan, tetapi bisa saja ada hal-hal yang belum saya paparkan. Ya, jadi selalu cari informasi. Dan kemudian ya karena itulah kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan dan kerugian yang dapat diterima oleh investor pengambilan keputusan tersebut. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan terkait ini. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, kuponnya sendiri seperti apa? Nah, kalau kuponnya sendiri itu saya sudah membuat untuk yang Indo Primer.
ya, karena Indo Primer tidak menyediakan simulasi investasinya, jadi saya menyediakan sendiri dengan berbagai asumsi. Ya, asumsinya tentu saja adalah bahwa pajak penghasilan final itu 10%. Terus kemudian telah dikonfirmasi ya oleh pihak admin Indo Primernya bahwa investor yang memberi obligasi di aplikasi IPOT itu tidak dikenakan fee pembelian 1% dan tidak dikenakan bea materai 10.000. Ya, tetapi ingat, ini adalah informasi yang saya dapat beberapa hari terakhir ini. Oke. Nah, bisa saja mungkin ini sebuah program yang bisa selesai sewaktu-waktu. Oleh karena itu selalu tanya admin IPOT yang Anda punya kontaknya. Bisa di Instagram, bisa di Telegram, bisa di WhatsApp, atau bahkan bisa telepon langsung. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini saya membaginya itu menjadi dua, yaitu obligasi yang rupiah dan obligasi yang US dollar. Ya. Nilai investasi minimum 5 juta kalau yang rupiah dan $500 kalau US dollar. Ya, dan di sini kupon indikasinya itu masih saya bagi menjadi batas bawah dan batas atas. Karena kita tidak tahu nanti secara final ya itu dapatnya di berapa persen ya, kita nggak tahu, sekali lagi kita hanya nge-range ya. Nah, tetapi seenggaknya dari data-data yang ada, pasif income bersih triwulanan itu bisa dihitung ya. Ini sudah termasuk ya, angka yang ada di sini itu sudah termasuk pajak penghasilan 10% ya dari obligasi. Nah, misalnya kalau 5 juta kemudian beli obligasi yang seri A ya, yang rupiah, maka nanti setiap 3 bulan sekali itu dapat 73.000 sekian. Ya, kalau misalnya yang berlaku 6,5%. Kalau yang berlaku 7%, maka 3 bulan sekali dapatnya 78.000 sekian. Nah, bagaimana kalau misalnya 50 juta misalnya, ya. Ya, kalau 50 juta maka pasif income triwulanan itu juga akan bertambah. Ya, bukan 70.000 lagi, tapi 731.000 per 3 bulan. Ya, ini sekali lagi adalah contoh perhitungan kalau membeli obligasi yang rupiah seri A yang jatuh temponya setahun, ya, terus kemudian batas bawah batas atasnya ya itu belum ditentukan. Kira-kira seperti ini. Nah, nanti silakan ya bisa dihitung sendiri. Mungkin ini akan saya pasang ya link downloadnya di bagian keterangan supaya Anda semua bisa utak-atik ya, bisa di-download kemudian utak-atik sendiri di rumah ya, seperti itu. Oke, ini untuk Indo Primer seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya akun Indo Primer dan memang tidak mau kena fee beli dan biaya materai, silakan ya. Tidak puas yang seri A, silakan bisa beli seri B dan seri C ya, 10%-an per tahun. Kalau misalnya punya uang 50 juta ya dapatnya sekitar 1,1 sampai 1,2 juta per 3 bulan. Ya, seperti itu. Kalau nggak puas yang rupiah, silahkan bisa beli yang dolar. Ya, kalau punyanya $500, ya nanti setiap 3 bulan sekali dapatnya sekian. Ya, $5 sampai dengan $9. Seperti ini. Tapi kalau misalnya punya $5.000, ya maka setiap 3 bulan sekali akan mendapatkan passive income sekitar $59 sampai $90. Ya, tergantung ini kuponnya yang akan terpilih itu yang mana? Apakah yang batas bawah, apakah yang batas atas, ataukah mungkin tengah-tengah? Ya, pokoknya itu semua baru bisa ditentukan setelah masa penjatahan itu selesai. Ya, oleh karena itu silakan bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk yang mandiri ya itu bisa juga ya, bisa juga seperti ini, cuma memang penggambarannya sedikit beda. Ya karena mandiri itu mempertimbangkan ada safekeeping fee, ada pajak pertambahan nilai PPN 11% dan biaya materai juga masih harus ditanggung oleh investornya. Jadi perhitungannya bisa berbeda tergantung sekuritas tempat Anda masing-masing membeli obligasi korporasi ini ya. Untuk yang apa namanya, untuk yang membeli dari Mandiri Sekuritas ya nanti simulasi investasinya itu bisa di-download di sini ya. Jadi di sini klik aja salah satu terus kemudian nanti
prospektusnya, kalau mau baca-baca bisa dibaca di sini. Kalau ada yang mau download Excel-nya tadi, ya kalkulatornya, silakan ya bisa download sini juga. Kemudian kalau misalnya yang di Mandiri Sekuritas itu harus mendownload lembar minat, ya silakan downloadnya di sini juga. Ya, semuanya udah lengkap di sini kalau Mandiri Sekuritas. Ya, prinsipnya hybrid ya, tidak full online. Tapi kalau Indo Primer sendiri itu sifatnya full online, seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesempatan investasi obligasi korporasi dari Oki Pulp and Paper Mills. Ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa menuliskan komentar ya di YouTube ini. Kemudian juga kalau misalnya informasi ini sangat membantu, sangat berharga, ya sangat baguslah intinya, ya itu bisa di-share ya ke teman-temannya yang lain, atau bisa juga ya bisa dengan cara like video ini, kemudian subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasi supaya Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cendekia Financial Center. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin pamit dan undur diri. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.